Dari pertama penangkapan itu di 31 Agustus Saka baru nyampe di depan SMS 11 sudah dipukulin. Ya, nyampe masuk mobil juga masih dipukulin. Oh, itu sedang ada semacam rekonstruksi begitu. Jadi pas penangkapan. Oh, pas penangkapan. Kok diajak di SMP 11? Jadi waktu itu kan Saka kan disuruh ngisi bensin. Motornya kan minta dianterin ke Eka Sandi. Pas mau dianterin, Eka Sandi sama teman-temannya ditangkap. Berapa orang waktu itu polisi di sana? Empat itu sama Rudiana. Oh, waktu itu Saka akhirnya ingat itu ada Rudiana. Itu Rudiana sempat memukul Saka juga? Kalau itu Saka nggak tahu. Karena? Nggak ngeliat. Jadi pukulnya, kan waktu itu Saka katanya dipukul? Nggak ingat. Nggak ingat? Bu Titin mungkin bisa tambahkan. Sebenarnya tadi mau tanyakan, kan ini kaitan saya mau tanyakan ke Sumpah Pocong, nanti kan saya akan bisa tanyakan ke kedua belah pihak. Apa sih peran Ibtu Rudiana? Sebetulnya kalau misalnya saya kan mendengar pengakuan itu sulit mas waktu di 2016. Saka tuh waktu di sidang 2016 pandangannya kosong mas. Pandangan kosong? Ya pandangan kosong, jadi seperti dia tuh apa yang terjadi pada dia nggak ngerti. Dia masih kecil mas, 15 tahun. Iya, usia SMP kelas 9 lah mungkin sekarang ya. Iya nggak ngerti, tapi memang waktu itu penampilannya kan, Saka kan kuli bangunan dari umur 15. Karena apa? Saka itu ditinggal oleh ayahnya dari kecil. Jadi Saka tidak tahu ayahnya, dia ngelihat perjuangan ibunya. Ibunya itu cuma buruh cuci. Nah, dia tuh nggak mau sekolah karena pengen ngebantu ibunya. Jadi dia anak paling kecil, dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja. Di sana kan kalau buruh cuci di tahun itu cuma 15.000 mas. Jadi dia yang paling 15.000 per hari? Per hari. Kerja seharian? Ya, di tahun 2016 gitu. Jadi Saka tuh memutuskan dia tidak sekolah karena dia tahu dua kakaknya sekolah. Ibunya cuma buruh cuci. Itu 30.000 tuh udah paling gede banget. Makanya dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan. Waktu kejadian itu dia sebetulnya sampai dia keluar kota. Karena kalau keluar kota kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon. Dia tuh keluar kota, kemudian dia baru pulang waktu itu. Dia baru pulang karena usia 15 tahun, tapi pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu. Ngangkut batu, ngangkut semen, dan lain sebagainya. 15 tahun tuh kelas 3 SMP, kelas 9 ya? Penampilannya tuh seperti itu, jadi dia rambutnya gondrong, karena kan pergaulannya dengan orang dewasa. Pakai baju robek-robek gitu, terus dia pakai anting. Mungkin, tapi dari tinggi badan dia tinggi, dibanding Sudirman. Kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, gimana Sudirman. Ibu mendampingi sejak awal ya, Bu Titin? Ya, tetapi yang dia memang tinggi badannya. Jadi waktu sidang tuh saya kan sebetulnya sudah dapat kuasa dari 7 tersangka waktu itu sejak tanggal 31. Jadi surat itu saya terima dari orang tuanya. Ketika ditangkap, mereka pada malam hari datang ke rumah saya. Itu datang ke kantor gitu. Kemudian tanggal 3... Termasuk Pak Rudiana, Bu Titin? Bukan, orang tua yang ditangkap datang ke rumah. Oke, pada waktu itu kan Ibu mendampingi, betul ya? Saya hanya menerima kuasa dari orang tuanya, kemudian saya mencantumkan nama yang ditangkap, kemudian saya datang ke Polres Kota Cirebon pada tanggal 2, tanggal 3. Ada Pak Rudiana di situ waktu itu? Tidak ada, saya waktu itu komunikasinya, saya dapatkan kuasa, kemudian karena saya juga di situ dekat dengan anggota kepolisian dari Polres Cirebon Kota, surat kuasa itu diambil, ditandatangani, tapi Mbak Titi nanti besok diambil kembali. Jadi semua sudah ditandatangan sebetulnya. Tapi saya tidak bisa mendampingi sampai saya ketemu Saka di tanggal 16 September 2016 atau 3 minggu setelah Saka ditangkap, dan kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, tapi dia nggak bisa komunikasi. Kenapa nggak bisa komunikasi? Ya mungkin dia syok mas, dia 15 tahun, tiba-tiba ditangkap, dipukulin, dia juga sendiri. Informasi trauma berat waktu ya, karena gini, informasi matanya di staples. Matanya di staples. Matanya di kelopak matanya? Ya, kelopak matanya di staples. Matanya di staples? Dulu, iya. Ini baru lagi, belum pernah saya dengar. Jadi banyak yang lupa. Mata di staples, jari didudukan kaki kursi lalu didudukan kursinya? Iya. Jadi mata cetek gitu, masuk ke dalam besinya itu? Jadi nggak nyampe tembus juga. Terus juga sampai muka tuh dibikin asbak. Muka dibikin asbak? Iya, jadi dari rokok yang nyala? Dari rokok yang nyala. Di mana, sebelah mana? Semua, jadi dari muka tapi ke telinga. Tapi harusnya kan bekas, tapi nggak bekas saya lihat. Udah lama sembuh. Tapi harusnya, maksudnya begini, itu melepuh waktu itu? Melepuh. Di sebelah mana? Kalau itu nyampe di telinga-telinga, nyampe di sini mata. Iya, harusnya kan ada bekasnya. Saya tidak melihat ada bekas tapi. Yang terakhir kan di sebelah sini, bekasnya cuma kan cekong, beda. Oh, itu ada titik begitu? Iya, oke. cekong. Tapi abunya disebar di muka?
Dikusok di muka, bukan di matanya. Ini ada beberapa legok, itu juga termasuk. Oke. Kalau yang staples bagaimana? Ya kalau staples kan, kalau Saka nggak ingat. Saking banyaknya bentuk dari siksaan. Ya. Oke. Cuman kami di Cirebon kan mendengar informasi itu, tapi kan kita susah buktikan, Mas. Karena saya juga dari tanggal 31, 23 sudah terima surat kuasa, tapi saya baru ketemu Saka tanggal 16 September 2016.